Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Baiklah. Di sini nanti kita akan membahas terkait bank soal PJOK untuk kelas 4. Mulai dari KD 3.6, KD 3.7 dan KD 3.8. Besar harapan kami dengan adanya video pembelajaran ini, anak-anak bisa belajar, mengerti dan mempersiapkan untuk ujian tengah semester genap. Berikut adalah soalnya. Ada berapakah gerak dasar dalam senam lantai? Gerak dasar senam lantai itu ada 2. Pola gerak dasar senam lantai ada 2, ada lokomotor dan ada non lokomotor. Saat melakukan gerakan dengan tumpuan menggunakan satu kaki dan kedua kaki adalah salah satu contoh gerakan non lokomotor. Ingat-ingat gerakan non lokomotor. Berikut ini yang bukan merupakan pola gerak dasar non-lokomotor pada gerakan senam lantai, yaitu berlari. Karena apa? Berlari itu adalah berpindah tempat. Salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk melatih otot lengan adalah bergantung. Ya. Bergantung karena melibatkan kekuatan otot lengan. Sikap akhir pada gerakan guling depan adalah jongkok. Dalam guling depan diakhiri dengan posisi jongkok. Salah satu manfaat melakukan sikap dasar menumpu adalah meningkatkan kekuatan otot lengan. Di sini menumpu menggunakan otot lengan. Sikap badan dengan bertumpu menggunakan kedua tangan pada palang tunggal adalah sikap menggantung. Sikap akhir dalam gerakan meroda adalah berdiri. Salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kelenturan sendi adalah A push up, B menggantung, C menumpu, D mengayun. Jawabannya adalah mengayun. Gerak memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua kaki dan tangan adalah gerakan. Jawabannya adalah meroda. Membentuk sikap huruf V, sikap dasar yang dilakukan pada posisi duduk. Jawabannya adalah duduk. Salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam mempertahankan tubuh pada satu posisi tertentu adalah keseimbangan. Ya. Yang termasuk ke dalam pola gerak dasar lokomotor pada senam lantai adalah memutar. Gerak dasar senam lantai yang dilakukan dengan kombinasi tolakan, melayang, mendarat adalah yaitu gerak dasar lompat kangkang. Berikut ini yang merupakan pola gerak dasar lokomotor pada gerakan senam lantai adalah berguling. Karena lokomotor adalah berpindah tempat. Baiklah, kita lanjutkan KD 3.7 terkait dengan gerak berirama atau aktivitas ritmik. Baiklah. Contoh aktivitas yang memadukan unsur olahraga dan seni
adalah titik-titik. Jawabannya adalah senam irama. Karena di situ ada unsur olahraganya dan ada iramanya. Berikut ini yang bukan merupakan irama untuk mengiringi gerak berirama adalah ada hitungan, bunyi peluit, tepuk tangan, dan pembacaan puisi. Jawabannya adalah pembacaan puisi. Menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan bertujuan untuk meregangkan otot titik-titik. Jawabannya adalah otot leher. Senam yang gerakannya diiringi dengan musik adalah gerak titik-titik. Jawabannya adalah gerak ritmik atau lebih kita kenal dengan senam irama. Salah satu jenis senam irama yang dilakukan secara bersama dan berkelompok adalah titik-titik. Jawabannya adalah SSAI, Senam Sehat Anak Indonesia. Gerak berirama akan terlihat indah apabila dilakukan dengan gerakan yang titik-titik. Jawabannya adalah yang serasi. Karena serasi itu akan terlihat indah. Gerakan utama pada senam SSAI disebut juga titik-titik. Jawabannya adalah gerakan inti. Ya, SSAI tadi. Bagian tubuh yang harus digerakkan saat melakukan langkah adalah titik-titik. Jawabannya adalah tungkai dan kaki. Gerakan selingan pada senam SSAI disebut juga titik-titik. Jawabannya adalah gerakan peralihan. Ada berapakah gerak dasar senam irama? Gerak dasar senam irama ada 2. Ya, diiringi dengan musik dan tidak diiringi dengan musik. Baiklah. Bagian 3.8 yaitu tentang gerak dasar renang. Gerak dasar renang itu ada, kita di sini akan membahas renang gaya bebas. Berikut ini yang bukan merupakan teknik dasar renang, yaitu pilihannya ada 4, jawabannya adalah pemanasan. Ketika melakukan renang gaya bebas, bagaimana gerakan kaki? Titik-titik. Gerakan kaki saat melakukan gerakan renang gaya bebas adalah naik turun secara bergantian. Dimulai dari pangkal paha. Kemampuan berenang merupakan syarat untuk jenis pekerjaan. Nah, jawabannya adalah penyelam. Posisi tubuh saat melakukan meluncur pada renang gaya bebas adalah telungkup. Jawabannya telungkup itu berarti kita tertidur menghadap ke bawah. Teknik pengambilan nafas pada olahraga renang sebaiknya menggunakan titik-titik. Saat kita melakukan olahraga renang, pengambilan nafasnya itu menggunakan mulut. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan olahraga di kolam renang adalah titik-titik. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah keselamatan di air. Ada berapakah gerak dasar pada olahraga renang gaya bebas? Ada 3 gerak dasarnya ya. Ada berapa macam gaya dalam olahraga renang? Titik-titik. Jawabannya adalah 4. Ada 4 gaya. Posisi tubuh ketika berada di atas permukaan air dan pandangan ke dasar kolam disebut juga dengan istilah streamline. Lihat, streamline. Istilah lain renang gaya bebas adalah titik-titik.
Istilah lain dari gaya renang gaya bebas adalah crawl. Ya, crawl. Menegangkan punggung telapak kaki ke belakang adalah langkah dalam gerakan titik-titik. Nah, itu jawabannya adalah gerakan kaki. Menarik dan mendorong air ke belakang dengan melaju tubuh ke depan adalah salah satu langkah dalam gerakan titik-titik. Nah, itu jawabannya lengan. Dalam renang gaya bebas, memiringkan kepala ke kiri atau ke kanan adalah saat pengambilan nafas. Berikutnya, agar tidak mengalami kram otot saat berenang, sebaiknya kita sebelum berenang melakukan titik-titik. Jawabannya adalah pemanasan. Apabila kamu masih dalam tahap belajar berenang, sebaiknya kamu berenang di titik-titik. Jawabannya adalah kolam renang yang dangkal. Baiklah, terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.